Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk pergerakan dari XAUUSD. Ya, jadi hari ini kita akan bahas untuk pergerakan dari hariannya si XAUUSD ini. Kalau saya perhatikan XAUUSD ini hari ini cukup membingungkan. Yang dimana tadinya itu candle sudah merah, ya, candle itu sudah merah tadi, dan mengalami penurunan cukup dalam. Dan akhirnya pada malam hari ini ditutup, pada malam hari ini menguat, dan mungkin sampai penutupan nanti ya jam 4 subuh waktu WIB itu akan ditutup menghijau. Dan kalau kita perhatikan dari mulai awal bulan ini ya 1 Oktober, candle XAUUSD ini lebih banyak spike candle-nya, atau bisa dikatakan sebagai punya buntut yang panjang. Dan ini emang wajar sekali untuk si XAUUSD begini karena keadaan global saat ini, ekonomi global ya, dan juga tekanan jual dan beli itu sedang tidak seimbang. Terutama untuk awal bulan itu biasanya banyak banget ya untuk event-event ataupun berita-berita besar ya salah satunya itu NFP dan juga PMI service yang selalu ditunggu-tunggu oleh para trader untuk melakukan aksi scalpingnya. Jadi si gold ini memang wajar sekali kalau dia sedang sideways, dan juga saya sudah kasih tahu kepada kalian bahwa pergerakan si XAUUSD ini adalah cenderung sideways. Dan juga saya sudah update di channel Telegram ya, kan kalau misalkan si XAUUSD ini akan sideways sampai dengan mungkin setelah NFP berlalu. Jadi kalau setelah NFP berlalu biasanya baru mulai kelihatan XAUUSD ini mau kemana. Karena si XAUUSD ini belum bisa tutup di atas height-nya dia, di sini nih. Kalau kita perhatikan dia belum bisa tutup ya. Nah, masih seperti kemarin belum bisa tutup di atas height-nya dia sebelumnya. Jadi masih bisa dikatakan sebagai downtrend. Karena kan syarat downtrend itu adalah higher low dan juga lower low. Di sini dia masih membentuk lower low dan juga masih membentuk higher low. Walaupun height-nya dia itu udah berbeda, higher low-nya dia itu udah berbeda dengan yang ketiga ini. Tapi ini bisa dikatakan sebagai higher low karena harga itu masih belum bisa menutup di atas height yang sebelumnya. Oke, kita lihat dulu di candle 4 jamnya. Di candle 4 jam ini biasa kita gunakan untuk melihat pergerakan dari si XAUUSD ini, apakah si XAUUSD ini sedang cenderung naik atau turun. Jadi kalau kita perhatikan di candle 4 jam ini, XAUUSD sedang dalam masa sideways-nya seperti yang saya katakan. Dia sideways. Nah, masih belum bisa menembus daerah-daerah sini. Ya, jadi untuk pergerakan candle 4 jam kita sudah tahu ya kalau XAUUSD ini cenderung sideways. Kita masuk lagi ke candle yang 1 jam ya. Baru kita buka analisa di sini. Karena kalau misalkan saya buka analisa ini itu di candle 4 jam ataupun di candle yang daily ya, lama. Jadi emang si trading view ini kayaknya emang servernya lagi bermasalah hari ini, agak lemot gitu. Nah, itu kalian akan bingung karena ini kan dempet semua angka-angkanya. Jadi untuk analisa ini kita gunakan di time frame yang lebih kecil, yaitu salah satunya adalah time frame 1 jam dan juga 30 menit. Oke, kita kembali lagi ke time frame yang 1 jam. Untuk time frame 1 jam ini kita perhatikan kalau XAUUSD ini mencoba untuk menembus area 1762,69. Jadi memang ada beberapa mapping yang saya perbarui di sini dan sudah berbeda dengan mapping yang sebelumnya. Karena pergerakan si XAUUSD ini sudah mencerminkan gimana ya, pergerakan baru gitu. Jadi untuk mapping-mapping yang sebelumnya itu sebenarnya udah bisa kita pakai kembali. Bisa dipakai cuma kurang efektif. Kalau kita perhatikan di sini dia sedang uptrend ya, dan mencoba untuk menembus 1762 ini. Dan jika memang dia belum bisa menembus 1762 ini, ya dia akan
turun kembali atau terjadi koreksi, yaitu ke arah 1759 sampai dengan 1760. Karena kalau kita perhatikan di sini, si XYUSD ini justru agak tertekan di harga 1762 ini. Ya, kalau kita perhatikan candlenya ini. Kalau misalkan dia nggak ada tekanan jual atau apa, dia pasti akan langsung naik lagi, melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi karena ini dia ada tekanan jual, jadi otomatis dia agak susah untuk naik ke atasnya. Oke, jadi kita coba analisa lagi di candle 30 menit. Jadi biasanya di candle 30 menit itu untuk kita lihat bahwa XYUSD ini enaknya itu sedang turun atau naik. Nah, kita biasanya mengambil keputusan itu ketika di candle 30 menit. Kalau kita perhatikan di candle 30 menit ini dia sudah mencoba 2 kali ya. Kalau ini sama ini gagal, berarti dia sudah 2 kali mencoba. Dan sepertinya sih belum bisa menembusnya. Karena kan kalau kita perhatikan di sini saya tempat menggambar trendline. Yang dimana ketika dia nggak bisa menembus garis ini, jadi ketika dia nggak bisa tembus garis ini, otomatis harganya itu turun. Lihat ya, ini kan dia tempat tembus ya, cuma nggak kuat dia, jadinya dia turun kembali ke bawah, dan bahkan sempat melakukan retest di 1754 sampai dengan 1755. Jadi candle 30 menit yang ini itu patut ditunggu ya, jika memang ya terjadi doji dan emang ada rejection dan juga ada konfirmasi, berarti kita bisa entry sell di sini. Dan jika tidak ada konfirmasi untuk sell, maka lebih baik tunggu aja, tunggu di naik dulu. Karena biasanya gold ini patuh terhadap support resistennya, sehingga lebih mudah untuk kita memahami pergerakan si gold ketika kita sudah mendapatkan support dan resisten dari si gold ini yang tepat itu bagaimana. Nah, ini kalau misalkan dia turun, target terdekat itu ada di sini, di satu ini yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau misalkan dia mau melakukan reversal kembali atau melakukan retest kembali nih, ya dia mau retest kembali ini misalkan, otomatis dia harus reversal di daerah sini. Kalau misalkan dia nggak bisa reversal di daerah sini, lalu dia turun lagi ke bawah sini, ya itu ada kemungkinan besar dia untuk melakukan reversal kembali di daerah ini. Dia akan retest kembali di sini sebelum dia melanjutkan penurunannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan si gold ini adalah ketika dia sudah menyentuh ini, dia malah balik ke atas lagi. Karena market ini kan saat ini emang agak susah diprediksi. Dan karena banyaknya tekanan juga berita-berita yang masih belum jelas, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk si gold ini bergerak lebih liar dari biasanya. Dan jika memang dia menembus area 1762 ini, maka next target dia itu ada di atas ini sebenarnya, di base yang ini nih. Cuma saya belum buat base-nya. Cuma saya udah perhatikan base-nya di sini. Ini adalah next target si gold ini ya, saya catat dulu. Itu ada di harga 1769 210 sampai 1767. Jadi ini ada range pergerakan si gold ketika dia bisa menembus si 1762. Kita buat dulu catatan di sini. 1769 ya sampai dengan terbalik 1767 sampai dengan 1769. Nah, ini untuk target terdekat gold ketika dia bisa menembus si 1762 ini. Jadi kalau misalkan dia udah tembus, ya lebih baik kita tunggu di sini aja. Soalnya kenapa tunggu di sini? Karena kalau misalkan kita tunggu di sini atau kita memanfaatkan base yang ini, itu kan sebenarnya udah nggak kepake ya, udah nggak fresh lagi. Sedangkan base yang masih fresh itu atau ada di daerah sini. Jadi kalau misalkan kita tunggu di sini dan ternyata si gold ini naiknya cuma sampai sini terus turun kembali, ya nggak masalah. Kita nanti tunggu lagi di bawah ketika
dia menyentuh base yang ada di sini. Jadi jangan terlalu dipaksakan karena trading gold ini cukup berbahaya. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan analisa dari XAUUSD ini atau gold. Dan jika memang ada yang salah atau memang ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman dan juga saudara kalian atau keluarga kalian, silakan kalian share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa yang seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.